Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anak habis semuanya, ya untuk pertemuan kita yang kedua ini, habis sedikit akan mengulas. Kita akan melanjutkan ke bola voli. Namun sebelumnya perlu Abi jelaskan, untuk pertemuan kedua ini adalah kita mengulas tentang pola pertahanan. Dan di pertemuan sebelumnya kita mengulas tentang pola penyerangan. Namun untuk hari ini kita akan mengulas tentang pola pertahanan dengan indikator pembelajarannya, yaitu menjelaskan sistem pertahanan dari tepi, yaitu posisi 2 dan 4, tengah posisi 3, kemudian kombinasi tepi dan tengah posisi 2, 3, dan 4. Ya, di pertemuan yang lalu tetap kita melihat ke indikator penyerangan pada posisi sistem pada posisi penyerangan dari tepi juga, yaitu sesuai dengan urut pemain, yaitu di posisi 2 dan 4, kemudian posisi tengah 3, kemudian kombinasi tepi dan tengah posisi 2, 3, dan 4. Ya, untuk hari ini kita masuk ke pertahanan. Seperti yang Abi jelaskan sebelumnya, pertahanan adalah taktik, ya, taktik pertahanan atau pemain bertahan dalam keadaan pasif menerima serangan lawan. Jadi ya, Abi akan tampilkan filenya, nanti bisa dilihat lebih jelas lagi. Ya. Taktik pertahanan, ya, pengertian dari pertahanan di sini adalah taktik, jadi strategi bagaimana melakukan pertahanan, karena di posisi pertahanan itu kita bermain adalah sebagai pemain pasif, hanya menerima serangan. Kemudian juga pemain bertahan dalam keadaan pasif, ya, jadi menerima serangan lawan dengan harapan adanya kesalahan dari regu penyerang. Sehingga kita sebagai posisi dalam permainan pertahanan dalam keadaan pasif harus mampu menerima serangan lawan dengan berbagai macam strategi dan taktiknya yang kita akan ulas selanjutnya. Ada 3 bagian pertahanan di dalam permainan bola voli. Yang pertama adalah pertahanan di atas net. Ya. Yang kedua, pertahanan di daerah tengah. Yang ketiga, pertahanan daerah lapangan belakang. Namun dari 3 bagian pertahanan ini, pemain dituntut untuk mampu bermain dengan teknik yang baik. Kalau di atas net, biasanya blocking itu menggunakan passing atas. Kalau pertahanan di daerah tengah itu dengan passing atas dan passing bawah. Kemudian pertahanan daerah lapangan belakang juga menggunakan passing atas ataupun passing bawah.
Namun dari 3 bagian pertahanan ini perlu kerjasama. Perlu kerjasama sehingga lahirlah satu pertahanan permainan yang baik sehingga pastinya akan mencapai target tujuan untuk menang. Ya. Dari pertahanan tersebut ada 3 tahapan yang penting diperhatikan. Ya. Yang tahapan pertama itu adalah posisi permulaan. Posisi permulaan atau bisa dikatakan start. Karena di tahapan pertama ini langkah-langkah posisi permulaan adalah persiapan untuk menerima bola dari lawan. Bisa saja menerima bola itu dengan cara passing bawah, bisa saja juga dengan cara passing dengan cara blocking. Jadi posisi permulaan start tadi persiapan menerima bola dari lawan itu dengan menggunakan strategi teknik passing bawah, passing atas dan blocking. Langkah-langkahnya untuk pertama adalah kedua kaki terbuka selebar bahu dan kaki ditekuk. Pastinya ini standar dari teknik sehingga ada keseimbangan dalam permainan sehingga teknik yang dilakukan bisa sempurna dan baik, baik itu passing bawah, passing atas dan blocking. Langkah yang kedua yaitu berat badan bertumpu pada kaki bawah, daerah pergelangan kakinya. Kaki terbuka, bahu dan kaki ditekuk, kaki terbuka selebar bahu dan kaki ditekuk, maka juga daerah pergelangan kaki juga harus kuat. Harus kuat artinya ketika ada serangan yang dilakukan oleh pemain lawan dengan smash dan sebagainya, kalau daerah pergelangan kaki kita itu dilakukan dengan tumpuan yang baik, maka pastinya kita akan mampu melakukan tahapan-tahapan langkah dalam passing bawah, atas, dan blocking. Kemudian langkah yang ketiga, kedua lengan di depan tubuh ditekuk sedikit ke siku, kedua lengan. Kalau dia mau melakukan passing bawah, maka artinya kedua lengan di depan tubuh ditekuk sedikit ke siku, tidak lurus, ya, tidak lurus. Kalau passing atas, pastinya kedua lengannya tidak ditekuk, tapi diposisikan lurus. Kalau blocking juga sama seperti itu. Tahapan yang langkah yang keempat adalah kedua lutut didorong ke depan, jauh lebih sedikit dari letak ujung jari kaki. Nah, ini tumpuan kaki, lutut, kemudian kaki terbuka selebar bahu, kemudian tangan juga siap di posisi passing bawah, atas, dan blocking, maka pastinya di posisi permulaan start ini dalam pertahanan kita mampu lakukan dengan baik. Ya, untuk untuk tahapan kedua dalam pertahanan yaitu adalah menerima bola. Menerima bola menggunakan teknik passing bawah, pukulan, pengambilan tangan ke bawah, maka tahapan yang dilakukan ketika melakukan passing bawah itu adalah sikap badan jongkok, lutut agak ditekuk, ya. Ini teknik dalam passing bawah. Bapak yakin, Abi yakin kalian semua sudah tuntas di materi teknik dasar dan mudah dipahami ya. Kemudian yang kedua adalah tangan dirapatkan. Nah, ini untuk apa dirapatkan tangannya? Agar penerimaan bola yang dilakukan ketika pertahanan itu kokoh. Artinya bola yang dipukul keras oleh lawan atau yang lawan melakukan smash kepada kita, tim lawannya,
maka tangan harus dirapatkan dengan kuat agar tidak terbuka dan bola akan terkontrol seperti itu. Kemudian yang ketiga, gerakan tangan disesuaikan dengan keras atau lemahnya kecepatan bola, pasti gitu ya. Gerakan tangannya makin cepat bolanya, artinya ya pemain dalam menerima bola ya harus melakukan passing bawahnya dengan kecepatan bola yang dia terima. Jadi gerakan tangan disesuaikan dengan keras atau lemahnya kecepatan bola. Makin keras artinya makin kuat lengannya dirapatkan, kemudian juga gerakan tangan disesuaikan juga dengan lemahnya atau cepatnya bola. Untuk tahap yang ketiga dalam pertahanan, untuk tahap menerima bola ada passing bawah, kemudian juga ada passing atas. Nah, passing atas, pukulan dan pengambilan tangan ke atas pastinya. Ya. Tahapan yang dilakukan ketika melakukan passing ke atas itu adalah yang pertama apa? Sikap badan jongkok. Kenapa harus jongkok? Agar pemain yang melakukan pertahanan siap menghadapi bola selanjutnya. Tidak kaku dan kemudian juga pasif sehingga tidak aktif bergerak untuk menerima bola selanjutnya. Maka sikap badan jongkok, lutut agak ditekuk. Ini posisi kuda-kuda siap. Kemudian tahapan yang kedua, badan sedikit condong ke muka. Siku ditekuk, jari-jari terbuka, membentuk lengkungan setengah bola. Ya. Dari siku ditekuk, jari-jari terbuka, membentuk lengkungan setengah bola. Ini artinya agar bola pengenaan bola yang diterima ketika passing atas ini mampu dan tepat sehingga bola bisa dikembalikan dengan baik. Kemudian untuk tahapan yang ketiga, ibu jari dan jari saling berdekatan membentuk segitiga. Segitiga seperti di teknik dasar yang pernah Bapak sampaikan di pertemuan yang pertama atau juga materi teknik dasar di kelas 10 dan 11 bahwa ibu jari dan jari saling berdekatan membentuk segitiga. Agar apa? Ketika melakukan passing atas, pengarahan bola dan pengenaan bolanya tepat sehingga bisa diarahkan ke bola yang diinginkan, ke sasaran yang diinginkan, sehingga bola tidak liar mati ke daerah lawan atau malah ke daerah lapangan kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah penyentuhan pada semua jari-jari dan gerakannya meluruskan kedua tangan agar maksimal dorongan dengan menggunakan passing ke atas ini, bola juga makin jarak yang diarahkan juga makin jauh. Jadi disesuaikan dengan kemampuan. Disesuaikan dengan kemampuan lawan dan teman yang ingin diberi. Kemudian kelima, tahapannya itu adalah menggunakan gerakan kaki untuk menambah power. Power dorongan bola. Sehingga passing atas yang dilakukan, bola yang diarahkan ke lawan itu tepat, tidak menyasar, kemudian bola yang dibagi ke tim teman itu pastinya akan tepat sasaran. Kemudian yang terakhir adalah gerakan akhir, atau boleh kita dengar istilah di dalam permainan bola voli ini, di dalam pertahanan itu follow through gitu ya. Jadi pemain membiarkan kedua lengan terus melaju, mengikuti ayunan lengan itu sendiri ya. Jadi kemudian segera mengambil tempat pada posisi yang baru di lapangan. Artinya ketika gerakan akhir ini yang mau dilakukan, dia mampu mengontrol bola sehingga bola tersebut tidak mati di posisi dia dalam bermain, apakah di posisi 1 dan 3, 2 dan 4, ataukah posisi 1 dan 4. Seperti itu. Tahapannya adalah pandangan mengikuti arah gerakan bola. Biasanya ini di gerakan akhir ini apakah mau melakukan smash, ataukah mau melakukan bendungan, ataukah mau melakukan pertahanan selanjutnya dari bola-bola yang jatuh ke lapangan, maka pandangan mengikuti arah gerakan bola. Bola dari mana arah yang akan jatuh, yang akan masuk, artinya pemain harus siap.
harus siap dengan gerakan-gerakan passing atas atau passing bawah, atau gerakan-gerakan teknik-teknik di passing bawah dan passing atas seperti itu. Kemudian yang kedua, ayunan lengan 90 derajat dengan bahu. Artinya kenapa harus 90 derajat? Ini artinya untuk mengontrol bola. Ketika bola masuk ketika kita menerima bola dalam melakukan pertahanan, kalau lebih dari 90 derajat maka bola akan liar, lepas, dan tidak akan terkontrol, jatuh ke lapangan lawan atau ke lapangan tim teman. Kemudian yang ketiga, tumit terangkat ke atas dan posisi pinggul serta lutut naik dan kedua lengan harus lurus. Ini di tahapan teknik yang harus dilakukan ketika melakukan gerakan-gerakan akhir sehingga bola bisa kembali ke lawan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas sedikit taktik pertahanan. Nah, ini yang kita inginkan. Taktik pertahanan yang perlu kita lakukan ketika kita bermain. Kita sudah berlatih, ya, satu tim sudah berlatih dengan baik untuk mempersiapkan perlawanan dan pertahanan terhadap tim-tim lawan, maka ada beberapa taktik atau trik yang harus disiapkan seperti itu. Jadi kalau nanti anak-anak ingin bermain dan mempersiapkan satu tim untuk berlomba, maka strategi dan taktik pertahanan itu harus kita siapkan. Di samping taktik penyerangan, juga taktik pertahanan harus disiapkan benar-benar. Ada strategi-strategi yang harus disiapkan. Taktik pertahanan yang pertama yaitu pertahanan terhadap servis. Nah, ini perlu cenderung di awal permainan itu selalu bola mati kalau tidak mampu melakukan servis dengan baik. Artinya apa? Ketika melakukan servis, ketika menerima bola servis dari lawan, maka bola tersebut kalau tidak dilakukan dengan cara dengan sistem menerimanya yang baik, maka bola tersebut akan liar dan akan musuh atau lawan mendapatkan poin seperti itu. Maka ketika bola servis masuk, kita ada beberapa sistem yang harus kita lakukan dalam menerima servis. Maka ada sistem menerima servis itu 2 dan 4. 2 dan 4 itu artinya yang menerima bola servis itu adalah posisi 2 di penyerang, ya, dan posisi 4. Itu. Jadi pemain nomor 2 menerima servis, kemudian berbagi ke 4, ataukah pemain posisi 4 menerima servis. Ini juga paling terdekat di dekat net garis serang. Kemudian yang kedua, sistem menerima servis pemain posisi 1, berarti posisi belakang bertahan, ya, dan posisi 5. Jadi yang menerima pertama posisi 1, kemudian berbagi ke posisi-posisi lain, ataukah juga bisa ada posisi 1 menerima dan juga bisa posisi 5. Kemudian sistem menerima servis, semua satu tim tuh bisa menerima servis dengan strategi sistem menerima servis seluruh pemain. Ini strategi yang ketiga. Kemudian untuk pertahanan terhadap smash, nah ini yang agak berat, ya. Pertahanan terhadap smash ini sistem pertahanan terhadap smash atau spike yang pertama adalah sistem 1-3-2. Ya, artinya satu pemain melakukan blok. Ya, ini kan sudah pertahanan terhadap smash. Satu pemain melakukan blok, ya, kemudian pertahanan daerah tengah 3 pemain dan pertahanan 2 pemain. Daerah tengah 3 pemain dan pertahanan 2 pemain.
Artinya sistem 1, 3, dan 2. 1 yang melakukan blok, ya, kemudian yang 3 sebagai pemain pertahanan, yang dua adalah sebagai pertahanan pemain. Pertahanan tengah, pertahanan daerah tengah, kemudian pertahanan pemain. Kemudian untuk sistem 2, 1, dan 3. 2, 1, dan 3 artinya 2 pemain melakukan blok. 2 pemain melakukan blok, ya. Kemudian 1 pertahanan tengah dan 3 pertahanan belakang. 2, 1, dan 3. Sistem 2, 1, dan 3. Kemudian untuk sistem 3, 1, dan 2. 3, 1, dan 2 artinya 3 pemain melakukan blok. Ya. Jadi pertahanan terhadap smash, 3 pemain melakukan blok. Kemudian lapangan tengah tidak dijaga. Lapangan tengah tidak dijaga. Dan 3 pemain tiga pemain melakukan blok, 1 pemain bertahan di lapangan tengah, dan 2 pemain bertahan di lapangan belakang. Seperti itu. Kemudian sistem yang keempat adalah artinya 3 pemain melakukan blok, ya, lapangan tengah tidak dijaga, kemudian 3 pemain bertahan di daerah belakang. 3 melakukan blok, 3 bertahan di belakang. Seperti itu. Kemudian taktik pertahanan yang lain adalah taktik pertahanan terhadap pantulan blok lawan. Jadi pantulan dari blocking lawan yang dilakukan, ini juga harus dilakukan, harus dijaga dengan baik. Jadi sehingga bola yang memantul dari blocking lawan dapat kita ambil, kita lakukan teknik sehingga bola tersebut mampu dikembalikan dan bahkan mampu melakukan penyerangan dengan baik. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip taktik bertahan. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwasanya ada prinsip-prinsip taktik dalam bertahan sehingga bola yang kita hadapi ketika bermain, kita mampu melakukan pertahanan-pertahanan dengan baik. Itu polanya adalah pola bendungan bola atau blocking bola, sehingga bola yang dijaga tersebut atau yang ditutup atau dilindungi atau di blok adalah mampu kita kembalikan ke lawan. Seperti itu. Kemudian pola taktik bendungan atau blocking 1 pemain, 2 pemain, atau 3 pemain. Ini pastinya ketika bendungan dilakukan oleh 1 pemain, maka pemain yang lain melakukan pertahanan-pertahanan dan persiapan untuk menerima bola yang kembali dari blocking yang dari pukulan lawan sehingga blocking yang kita lakukan bolanya mampu dikembalikan dengan baik kepada tim lawan. Bendungan 2 pemain, ya artinya pemain dua pemain melakukan bendungan dan yang sisanya 4 itu adalah melakukan pertahanan. Kemudian bendungan 3 pemain, 3 melakukan blocking, yang 3 pemain lagi maka melakukan pertahanan dan persiapan untuk menerima bola yang lepas dari blocking atau pukulan dari lawan. Dari taktik-taktik pertahanan ini, maka pemain harus mampu membuat satu sistem cara bermain, cara-cara bendungan, cara-cara blocking, cara-cara bendungan bola atau blocking bola yang bisa saja dibuat blocking bola tersebut dengan sistem sendiri, ya, mencari pola sistem sehingga dapat bendungan atau blocking bola cara-cara sistem yang lain gitu ya, bisa dibuat oleh tim tersebut ya, kerjasama dengan pelatih dan pemain sehingga
pemain mampu mencapai kemenangan dan mampu melakukan blocking dan pertahanan dengan baik. Ya, sebelum Bapak menyampaikan evaluasi, pertanyaan-pertanyaan dari teknik pertahanan bola voli ini sesuai dengan sistem pertahanan yang sesuai dengan indikator dalam sistem pertahanan di posisi 1, 2, 4, kemudian juga di posisi 2 dan 3. Ini apakah Bapak ingin tanyakan atau Abi ingin tanyakan ke kalian semua, kira-kira ada hal-hal yang ingin ditayangkan pada teknik-teknik pertahanan yang Bapak sampaikan? Sebelum kita masuk ke evaluasi, nanti ada sedikit bahasan tentang soal-soal. Eca? Eca, ada pertanyaan? Ada, Abi. Halo, Eca? Halo, Abi. Kan, Bi, di setiap taktik itu kan pasti ada kelemahannya. Dengar, Bi? Halo, Abi. Abdi? Aduh. Oh, ya. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke evaluasi. Pertanyaan pertama adalah prinsip dari penyerangan adalah upaya untuk mematikan bola di lapangan lawan dengan cara atau dengan jalan apapun sesuai yang diperkenankan dalam peraturan permainan olahraga bola voli dan tetap sportif. Pertanyaan adalah jelaskan pengertian pola pertahanan dalam bola voli. Ya, jadi apa pengertiannya? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah buatkan satu gambar pola, gambar penyerang atau gambar pertahanan. Buatkan satu gambar pertahanan, gambar pola pertahanan, kemudian jelaskan posisi pemain. Ya, misalkan posisi pemain ketika menerima servis, kemudian ke posisi pemain ketika menerima bertahan terhadap smash, misalkan posisi 1, 3, dan 2, seperti itu. Untuk tugasnya ini, 2 pertanyaan ini bisa di email nanti ke Bapak, seperti biasa emailnya, kemudian nanti batas waktu terakhir adalah tanggal 1 Agustus, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan dan Abi sampaikan. Semoga berguna untuk materi kita di bola voli ini, khusus untuk pola pertahanan. Maka untuk pertemuan yang kedua ini berakhir untuk bola voli, bola besar berarti untuk bola voli. Maka untuk minggu depan akan masuk ke bola besar tapi bola kaki. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga berguna bagi kita semua, belajar dengan sungguh-sungguh dan manfaatkan waktu dengan baik. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.